Om Swastiastu. Yang terhormat dosen dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Niwayan Puspayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo dengan NIM 231181810883. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas pada uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023 dalam materi Cadu Sakti kelas 4 pada sekolah SD Negeri 1 Saussutrans. Berikut video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, akhirnya kita semua diberikan kesehatan oleh Sang Yang Widiwasa ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa. Nah, sebelum Ibu tunjuk siapa yang berani memimpin doa pada pagi hari ini. Oh ya, Dea Karlina, silakan. Nah, kalau berdoa tidak boleh bermain ya. Tidak boleh bermain. Nanti dimarah sama Tuhan. Ayo, silakan ya. Om Purwajata Brahmanam Brahmacari Dharmam Vasana Tapasodapista Tasmajatam Brahmanam Brahma Yata Dewasya Sarva Anata Satam. Om Santi 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 Om. Ya, silahkan duduk, Nak. Ya, terima kasih ucapkan kepada Dea Karlina karena sudah berani maju ke depan untuk memimpin doanya ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Judul lagunya kita pada pagi hari ini yaitu Garuda Pancasila. Semuanya keluarkan itu suara emasnya untuk bernyanyi ya. Tidak ada yang diam ya. Nah, Ibu Guru hitung 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baiklah, sekarang Ibu Guru absen dulu ya. Ada yang tidak sekolah? Ada. Deva Saputra, Dea Karlina, Dea Karisya,
Dewa Ayu Kadek Deswita, Dewa Kadek Wijaya. Kenapa Dewa Kadek? Oh, sakit. Iya, semoga cepat sembuh ya. Rehan Aditya, Gusti Widiarsana, Putu Arjuna, Imade Dwi Arta, Nadita, Komang Artikayasa, Mika Pitalia. Berarti satu orang saja yang tidak hadir ya. Ibu guru akan menjelaskan pelajaran kita pada hari ini. Karena minggu lalu ibu guru sudah mengajar tentang apa? Tentang Trimurti. Kalian tahu apa pengertian dari Trimurti? Apa? 3 kekuatan Sang Yang Widi. Bagian-bagiannya apa, Nak? Brahma, Wisnu, dan Siwa. Oke. Nah, sekarang ibu guru akan menjelaskan tentang Cadu Sakti ya. Nah, pernahkah kalian mendengar kata Cadu Sakti? Pernah. Kalian sudah tahu berarti apa itu pengertian dari Cadu Sakti karena kalian sudah mempunyai bukunya, sudah belajar di rumah ya. Apa itu kata cadu? Ya, cadu itu artinya 4 sama dengan kata catur. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang pengertian Cadu Sakti dan bagian-bagian dari Cadu Sakti, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami dan menunjukkan contoh-contoh perilaku bakti atas kemahakuasaan Sang Yang Widi ya. Adapun indikatornya yang pertama, menjelaskan pengertian dari Cadu Sakti. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian dari Cadu Sakti. Nah, sekarang kalian lihat di layar. Perhatikan. Nah, sekarang ini gambar apa, anak-anak? Planet. Nah, di antara planet itu di planet manakah kita tinggal? Bumi. Kenapa bumi? Iya, karena adanya sumber kehidupan ya. Nah, sekarang ibu guru tanya lagi. Sistem tata surya atau planet-planet ini siapa yang menciptakan? Siapa? Ide Sang Yang Widiwasa. Siapa itu Ide Sang Yang Widiwasa? Tuhan. Percaya dengan adanya Tuhan? Percaya, oke. Nah, tahukah kalian siapa yang mengendalikan alam semesta beserta isinya? Siapa? Ide Sang Yang Widiwasa. Semua planet ini akan berputar ya, disebut rotasi ya, akan mengalami perputaran. Nah, kalian merasa tidak bumi ini berputar? Tidak kan? Nah, siapa yang melakukan itu? Tuhan. Bisakah manusia memutar bumi? Tidak. Pintar sekali anaknya Bu Guru ini. Nah, sekarang baru Ibu Guru akan menjelaskan pengertian dari Cadu Sakti. Semuanya perhatikan ya, karena sebentar Ibu akan membagi nanti kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi, kalau Ibu menjelaskan, diperhatikan. Kalau yang bisa jawab, silakan menjawab dah ya. Nah, di sini dikatakan Cadu Sakti berasal dari kata cadu dan sakti. Kata cadu memiliki kesamaan arti dengan kata apa? Catur ya. Kata cadu atau catur artinya 4. Kata sakti artinya kemahakuasaan, kekuatan, atau kesaktian. Jadi, kata
Cadu sakti ini adalah 4 kemahakuasaan dari Sang Yang Widi Wasa ya. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini orang sedang apa? Sembahyang. Di mana tempat orang sembahyang itu? Di pura. Nah, selain di pura, di mana saja? Di sangga. Di mana lagi? Di tempat tidur kalau sedang sakit ya. Di mana lagi? Di sangga bagian kecil di rumah, misalnya ada di kamar, terdapat sebuah apa namanya? Pelangkiran ya. Di situ. Nah, di sekolah pun boleh bersembahyang. Berarti kita boleh sembahyang dimanapun, asalkan tempatnya bersih ya. Karena Tuhan itu ada di mana? Di mana-mana saja ya. Di mana kita berdoa, sembahyang, asal kita sembahyangnya dengan khusyuk, dengan ikhlas ya. Tuhan itu pasti ada di sekitar kita ya. Nah, ini orang sedang sembahyang. Sembahyang bersama sebagai salah satu bentuk meyakini adanya adanya kemahakuasaan Tuhan. Berarti kita itu yakin dengan keberadaan Tuhan. Nah, kalau kita sembahyang berarti kita mengucapkan apa kepada Tuhan? Mengucapkan syukur. Lagi. Apalagi? Memohon apa? Murah rezeki lagi. Keselamatan, kesehatan, panjang umur, dan yang penting kita selalu mengucapkan apa? Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena apa yang telah Beliau berikan kepada kita, terutama apa yang terpenting dalam hidup kita? Apa? Atma, ya. Atma itu adalah percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, kalau di dalam tubuh kita tidak ada jiwa, tidak ada atma itu, maka tubuh kita akan mati. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita tidak akan ada artinya tanpa adanya Tuhan atau atma di dalam tubuh kita. Makanya kita perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, Ibu Guru lanjut. Di sini Bu Guru akan menjelaskan bagian-bagian dari Cadu Sakti. Nah, tadi sudah pengertiannya. Sekarang bagian-bagiannya. Berarti bagian-bagian Cadu Sakti itu ada berapa? Ada 4. Oke. Yang pertama? Iya, adanya Wibu Sakti. Yang kedua? Prabu Sakti. Yang ketiga? Oke, Janana Sakti. Dan yang keempat? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama, Wibu Sakti. Wibu Sakti adalah kemahakuasaan Sang Yang Widi yang bersifat maha ada sehingga keberadaannya di mana-mana ya. Wiapi, wiapakani, ruikara, meresap dan sebagai asal mula makhluk hidup ya. Nah, tadi Bu Guru sudah jelaskan Sang Yang Widi itu maha ada. Berarti Tuhan itu ada di sini, di mana-mana. Sekarang yang Ibu pertanyakan kepada kalian, pernah tidak lihat Tuhan? Tidak. Kenapa bisa percaya dengan adanya Tuhan? Ya, sekarang Ibu Guru contohkan. Ini apa? Kertas. Sekarang Ibu lipat ini kertas. Ibu di sini kepanasan. Ibu kipas-kipas. Maka keluarlah
Angin. Kalian bisa lihat tidak anginnya Bu Guru? Rambutnya Bu Guru bergerak tidak? Bisa lihat tidak? Bisa. Apa yang menggerakkan itu? Angin. Tapi kalau Ibu tanya, kalian lihat anginnya tidak? Tidak. Coba Arjuna. Bagaimana rasanya? Dingin. Kalian Arjuna lihat tidak anginnya? Tidak. Nah, begitulah Tuhan itu, nak, ya. Kita tidak bisa melihat Tuhan itu sendiri, tetapi kita bisa merasakan adanya Tuhan di dalam diri kita, ya. Seperti Ibu sudah jelaskan tadi. Apa namanya Tuhan dalam diri kita? Atma. Kalau Atma itu sudah pergi dan keluar dari badan, dari tubuh kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tubuh kita berarti sudah mati atau meninggal karena tidak ada jiwa di dalam kita, ya. Tidak ada yang menghidupi kita, ya. Begitulah pentingnya Tuhan itu, ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, Ibu Guru contohkan lagi. Gusti, ya, contoh ya Gusti, nak, ya. Nah, Gusti di kelas 4 ini sering mencuri, ya, contoh, nak, ya. Bukan, Gusti itu anak baik, Ibu yakin, ya. Nah, di sini setiap Gusti mencuri tidak ditahu oleh teman sekelasnya. Hari ini dia mencuri pensilnya Koming. Hari berikutnya dia mencuri pulpennya dia Karlina, begitu seterusnya. Tidak ada temannya yang tahu, ya. Tetapi yang tahu siapa? Tuhan. Tuhan itu mah tahu, ya. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, setelah nanti dia meninggal dicatatlah. Wah, Gusti banyak sekali catatan mencurinya. Berarti perbuatannya itu jahat atau bagus? Jahat. Berarti kalau perbuatan yang jahat itu akan masuk kemana? Neraka. Kalian mau masuk neraka? Tidak. Nah, kalau sudah kejahatannya yang terbanyak, berarti dia akan masuk ke neraka. Nah, kalau perbuatan jahatnya sedikit, ya, lebih banyak baiknya, maka akan masuk ke surga. Siapa yang mau di sini masuk surga? Oh, semuanya anaknya Bu Guru mau masuk surga. Ya, turunkan tangannya. Kalau mau masuk surga mulai sekarang, jangan memang membantah nasihat dari orang tua, ya. Ya, nak, ya, dengar, ya. Begitu juga mencuri, berkelahi dengan temannya, itu semua dicatat, ya. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Apa yang kalian lakukan hal sekecil pun itu dicatat sama Tuhan, ya. Nah, yang kedua yaitu Prabu Sakti. Prabu Sakti artinya kemahakuasaan Sang Yang Widi yang bersifat maha kuasa, maharaja. Beliau menguasai segala yang ada seperti berkuasa atas upeti, stiti, dan kematian yaitu pralina, ya. Lahir, hidup, dan mati. Nah, di sini ada gambarnya. Ini gambar apa? Gambar apa? Trimurti. Ada dewa apa? Dewa Brahma. Lagi Wisnu dan Siwa. Inilah yang dibilang tadi upeti, stiti, dan pralina. Nah, Dewa Brahma tugasnya sebagai pencipta alam semesta ini beserta dengan isinya. Dewa Wisnu tugasnya sebagai memelihara alam semesta ini beserta isinya. Dewa Siwa tugasnya sebagai pelebur, ya. Nah, begitu juga dengan membuang sampah yang sembarangan, ya, menebang kayu, ya,
menambang emas liar, ya, akan menyebabkan apa itu? Tanah longsor, banjir bandang, ya. Kalau Tiwa sudah menghendaki, karena dilihat sudah manusia itu berbuat sewenang-wenang, ya, terhadap alam yang sudah diciptakan oleh Dewa Brahma, maka Dewa Siwa itu nanti akan mengamuk dia, ya. Diturunkanlah hujan lebat, akhirnya banjir bandang datang, kayu-kayu itu semua turun. Nah, yang menderita itu siapa? Manusia. Tetapi itu ulah siapa? Ulah siapa? Manusia. Nah, jadi apa yang kalian perbuat, itu juga yang kalian akan dapati, ya. Karena kita mempunyai hukum karma, ya. Kita percaya atas hukum karma pala, ya. Apa yang kita perbuat, itulah nanti hasil yang kita dapat, ya. Misalnya Rehan suka mencuri di rumah orang, nanti juga Rehan dapat hasilnya, karmanya. Nah, Dea Karlina suka berbuat baik meminjamkan pensil. Saat dia tidak mempunyai pensil, ada nanti teman yang menolongnya, ya. Itu namanya hukum karma pala, ya. Kalian berbuat baik, hasilnya baik juga. Kalian berbuat jahat, hasilnya akan tidak baik juga, gitu, ya. Sesuai dengan hasilnya kalian. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu Jenana Sakti. Nah, Jenana Sakti adalah kemahakuasaan Sang Yang Widi yang bersifat maha tahu. Jenana artinya pengetahuan dan sakti artinya kemahakuasaan, ya. Jadi Jenana Sakti itu adalah pengetahuan, ya. Ya. Nah, Ibu Guru lanjut. Sang Yang Widi juga memiliki kekuasaan yang disebut sebagai Dura Sarwajana, yaitu kekuatan untuk mengetahui suatu yang terjadi di tempat yang sangat jauh dan yang dekat, ya. Di samping itu, Tuhan juga mengetahui segala peristiwa, baik pada masa lalu Atita, yang sekarang disebut dengan Wartamana, dan masa depan Anagata, ya. Tuhan memiliki kemampuan untuk melihat dan mendengar yang jauh. Seperti Ibu jelaskan tadi itu, Tuhan mengetahui semuanya. Bahkan yang sekarang, yang terdahulu, sekarang, dan yang akan datang, ya. Karena beliaulah yang akan menciptakan semuanya, akan memelihara, dan akan melebur kembali ke asalnya. Jadi, Tuhan itu mengetahui segala-galanya. Nah, sekarang sampai di sini ada yang bertanya? Ada? Tidak? Sudah jelas? Sudah. Ya. Kriya Sakti, bagian yang keempat. Kriya Sakti artinya Sang Yang Widi Wasa itu bersifat mahakarya, ya. Yang Widi adalah sebagai pencipta segala sesuatu yang ada pada alam semesta ini. Alam semesta tidak lain adalah wujud nyata dari karya Sang Yang Widi, ya. Itu merupakan wujud nyata dari karyanya Tuhan. Seperti apa contohnya? Alam semesta. Yang seperti Ibu jelaskan tadi itu, alam semesta beserta isinya merupakan hasil karya dari Tuhan. Kalau sekolah ini hasil karyanya siapa? Manusia. Terus, apakah manusia itu bisa membuat pohon? Tidak. Itu merupakan hasil karya siapa? Idi Sang Yang Widi Wasa. Mau tidak membuang sampah sembarangan. Makanya jangan membuat Tuhan itu marah, sehingga diturunkanlah hujan, jadilah banjir bandang. Apalagi kita ini, sekolah kita
dekat dengan kuala yang besar. Nah, kalau semuanya membuang sampah di kuala, menambang emas liar di atas, menebang pohon, maka dampaknya akan kena siapa? Ya kita di sini ya. Oke. Nah, sekarang karena keempat-empatnya sudah Ibu Guru menjelaskan, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, sekarang sebelum Ibu membagikan kelompok, berarti ada satu kelompok yang jumlahnya nanti 3 orang, karena jumlahnya kalian semua itu 12 orang, berarti Ibu bagi 3 ya, sesuai tempat duduk saja. Berarti di kelompok 1, 3 orang ya Dea Karlina ya, karena siapa tidak sekolah? Dode ya. Oke, tidak apa-apa kan? Oke. Kelompok 1 dia di sini siapa ketua kelompoknya kelompok 1 nanti? Oh, Dea Karlina. Kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Pilih dulu. Oh, Deva. Ini kelompok 3 siapa ketua kelompoknya, Nak? Dewa Ayu. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang perhatikan dulu, Nak. Nah, kalian semua sudah mempunyai buku cetak, buku LKS. Dibaca dulu bukunya. Tadi Ibu Guru juga sudah menjelaskan ya tentang pengertian dari Cadu Sakti dan bagian-bagian penjelasan bagian-bagian dari Cadu Sakti. Nah, sekarang boleh untuk memperjelas itu kalian baca dulu buku cetaknya atau LKS-nya yang berisi materi di sana. Baru kalian menjawab LKPD yang Ibu berikan tadi secara berkelompok ya. Penilaiannya Ibu akan nilai ya bagaimana keaktifannya kalian, kekompakannya kalian, kerjasamanya, dan hasil jawabannya kalian. Yang bekerja itu semuanya, tidak ada satu-satu ya. Ya, sekarang silahkan dikerjakan. Bagaimana, sudah? Bagaimana? Sudah ya? Sudah? Ya, kelompok 3. Nah, sebelum kalian maju nanti, ya, periksa baik-baik dulu tugasnya ya. Jangan asal sudah, asal cepat, tetapi nanti salah semua jawabannya ya. Lihat baik-baik dulu jawaban kalian. Habis itu, Ibu nanti persilahkan kepada ketua kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kita pada pagi hari ini ya. Sudah semua diperiksa? Sudah? Oke. Sekarang kalau sudah semua, Ibu persilahkan kepada kelompok 1. Ketua kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Dea Karlina. Arti 4 kekuatan atau kemahakuasaan Tuhan. Kata Ibu Sakti. Ibu Sakti yaitu kemahakuasaan Tuhan yang memiliki sakti segalanya. Kata Prabu Sakti. Prabu Sakti yaitu kemahakuasaan Tuhan yang menguasai segala-galanya. Kata Jenana Sakti. Jenana Sakti yaitu kemahakuasaan Tuhan yang mampu mengetahui segalanya. Kata Kerja Sakti. Kekuatan apa saja? Oke, tunggu dulu. Kelompok lain ada yang ditanyakan? Siapa? Ya, kelompok 2. Apa yang ditanyakan kelompok 2? Kasih keras suaranya. Oh, apa yang dimaksud dengan Cadu Sakti katanya? Cadu Sakti memiliki arti 4 kekuatan atau kemahakuasaan Tuhan.
Iya, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok satunya. Bagaimana ini dulu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang maju ini? Deva. Ayo Deva. Kata cadu. Cadu yang memiliki kesamaan dengan kata catur yang berarti 4. Kata sakti. Sakti berarti kemahakuasaan, kekuatan, atau kesaktian. Cadu sakti. Cadu sakti memiliki arti 4 kekuatan Tuhan. Kata wibu sakti. Wibu sakti yaitu kemahakuasaan Tuhan yang mampu meresapi segalanya. Oke, tunggu dulu. Ada yang ditanyakan kelompok lain? Dia Karlina. Nanti kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Sebentar ya. Dia Karlina dulu. Apa itu Kriya Sakti, Deva? Kriya sakti yaitu kemahakuasaan Tuhan yang maha kriya atau Tuhan yang memiliki kekuasaan atas segala tindak kerja atau perbuatan apa saja. Oke. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Iya, apa nak? Apa itu Prabu Sakti. Prabu sakti yaitu kemahakuasaan Tuhan yang menguasai segala-galanya. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan ketua kelompoknya. Kasih keras suaranya yuk. Cadu yang memiliki kesamaan dengan kata catur yang berarti 4. Sakti yang berarti kemahakuasaan. Oke, ada yang ditanyakan? Siapa namanya? Mika. Ya, Mika Pitalia. Sakti, Sakti. Sakti yang berarti kemahakuasaan, kekuatan atau kesaktian. Iya, itu ada lagi? Ya, Rehan. Sebutkan kata 3 dewa Trimurti. Berarti di luar dari tugas LKPD ini ya. Bisa yuk sebutkan? Dewa Trimurti. Dewa siapa semua? Kelompoknya bantu. Dewa Trimurti itu ada 3. Siapa yang bisa sebutkan dewa apa? Iya, sudah dijawab dengan Dewa Ayu. Tepuk tangan dulu, mana yuk? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang kelompok 2 ini bertanya di luar dari tugas LKPD-nya. Tetapi kelompok 3 sudah berusaha menjawab dan jawabannya benar. Apa itu? Apa tadi? 3 dewa Trimurti. Yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ya. Berarti, sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Kalau Ibu lihat jawabannya semua bagus-bagus ya. Nanti nilainya Ibu akan tampilkan di mading nanti ya. Bagaimana hasilnya? Sekarang sebelum Ibu Guru menyimpulkan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan sedikit saja tentang materi kita pada hari ini? Siapa bisa angkat tangan? Ayo, Deva malu-malu. Ayo, apa pelajaran yang Deva ingat pada hari ini? Ayo. Kenapa? Apa nak? Cadu sakti. Pengertian dari cadu sakti itu apa? Kata cadu artinya? Iya, kata cadu memiliki kesamaan dengan kata catur. Oke, siapa lagi? Dia Karlina. Kenapa? Bagian-bagiannya? Iya. Tadi pengertiannya sudah Deva Saputra menjelaskan, dia Karlina sudah bagian-bagiannya. Pada pembelajaran kita pagi ini, yaitu Ibu Guru dapat simpulkan ya, bahwa kita mempelajari pengertian dari cadu sakti ya. Cadu sakti itu artinya 4 kemahakuasaan dari
Sang Yang Widiwasa ya. Nah, bagian-bagian dari Cadu Sakti itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Wibu Sakti. Tuhan itu ada di mana-mana. Yang kedua, Prabu Sakti. Tuhan itu kemahakuasaan ide Sang Yang Widiwasa yang maha tahu ya. Terus Jenana Sakti. Apa jenana? Yang mampu mengetahui segalanya. Kriya Sakti. Iya. Sang Yang Widi yang maha diraja ya, mengetahui segalanya. Beliau maha karya ya. Itulah keempat dari bagian-bagian dari Cadu Sakti. Nah, sebelumnya Ibu akhiri kalian belajar di rumah ya, apalagi sudah dekat dengan semester. Jangan cuma bermain, jaga kesehatan, apalagi sekarang musim panas, banyak nyamuk, sudah banyak wabah DBD ya nak ya. Kalau siang hari usahakan pulang sekolah jangan keluar rumah bermain. Karena di wilayahnya kita, matahari itu sangat dekat sekali rasanya ya, panasnya itu. Jadi usahakan nak pulang sekolah itu tidur siang dulu di rumah ya. Reflekskan otak itu semuanya. Jangan pulang sekolah simpan tas langsung keluar sudah jalan-jalan ya. Usahakan dulu jaga kesehatan ya, karena minggu depan bulan 12 itu nak kalian sudah semester ya. Nah, pelajaran kita untuk minggu depan itu yaitu tentang kemahakuasaan Sang Yang Widi, yaitu tentang Wibu Sakti, dan kemahakuasaan Sang Yang Widi tentang Prabu Sakti. Itu nanti kalian pelajari ya. Ingat pesan Bu Guru, jaga kesehatannya supaya nanti minggu depan dapat hadir semuanya ya. Asungkara, tidak ada yang sakit lagi, tidak ada yang isin lagi ya. Semuanya harus hadir. Senang sekolah? Senang ya. Nah, sekarang Ibu akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelasnya. Om Santi 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 Om. Ya, semuanya bukunya dibawa nak, dikasih rapi. Sekarang sudah boleh ke kelasnya ya.